Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feranita Utama, salah satu dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Kali ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Epidemiologi Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 2 Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Riko Januar Sitorus SKM MKes Epid, Ibu Najma SKM MPH PhD, dan saya sendiri Ibu Feranita Utama SKM MKes. Epidemiologi dasar merupakan mata kuliah yang mengkaji konsep epidemiologi dalam kesehatan masyarakat, meliputi konsep dasar epidemiologi, konsep penyebab penyakit, segitiga epidemiologi, screening, agen penyakit, ukuran dalam epidemiologi, dan desain studi penelitian. Adapun bahan kajian untuk mata kuliah ini adalah konsep epidemiologi bidang kesehatan masyarakat, agen lingkungan, ukuran epidemiologi, dan jenis metode penelitian. Adapun kemampuan tiap akhir pembelajaran yang diharapkan antara lain, pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar epidemiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penyebab penyakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep host, agent, dan environment. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep riwayat alamiah penyakit dan tingkat pencegahan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang screening. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang agen biologi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang agen kimia. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang agen fisik. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan perhitungan ukuran frekuensi penyakit. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan perhitungan ukuran asosiasi dan ukuran dampak. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan jenis metode penelitian. Perkuliahan ini akan dilakukan selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan, 14 kali materi, dan 2 pertemuan untuk evaluasi. Pembelajaran akan dilakukan secara luring dan daring. Pertemuan secara luring akan dilakukan di kelas, sedangkan secara daring menggunakan media Zoom atau USCamZ. Mata kuliah ini juga memanfaatkan Learning Management System, e-learning Unsri, sebagai media untuk mengisi presensi, forum diskusi, sharing materi pembelajaran, pengumpulan tugas, dan evaluasi. Penilaian akhir untuk mata kuliah ini diperoleh dari akumulasi 30% nilai kehadiran kuis dan tugas, 30% nilai ujian tengah semester, dan 40% dari nilai ujian akhir semester. Demikianlah penyampaian rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Epidemiologi Dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah Epidemiologi Dasar. Sudah makan semua ini? Sudah sarapan? Belum? Sudah, Ibu. Tetap semangat dan Sudah, Ibu. sudah semua ya. Belum, Bu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pekan kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa? Studi ekologi dan juga proseksional ya. Oke. Secara garis besar, studi epidemiologi itu dibedakan menjadi apa? Ada yang masih ingat? Studi epidemiologi deskriptif dan Analitik, Bu. Analitik, Bu. Analitik. Nah, sudah lihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Nah, kita akan melanjutkan topik pada hari ini
masih di studi desain epidemiologi observasional, yaitu kasus kontrol dan kohort. Mungkin kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan, membedakan, dan memberi contoh penelitian dengan desain studi analitik observasional. Ya, terkhusus kasus kontrol dan kohort, nanti kita juga lihat perbedaannya dengan studi analitik observasional yang lainnya yang telah kita bahas pekan kemarin, yaitu terkait dengan studi ekologi dan juga personal ya, atau potang lintang nama lainnya. Oke, nah di sini nanti kita akan membahas karakteristik dari apa itu studi kasus kontrol dan kohort, kemudian kelebihan dan kekurangan dari studi ini, perbedaan studi ekologi, potong lintang kasus kontrol dan kohort, serta kita akan melihat contoh penelitian dengan menggunakan desain studi analitik observasional ya. Nah, jadi Ibu sudah hanya sedikit ya, terkhusus pekan kemarin kita membahas terkait dengan studi ekologi dan proteksional ya. Apa beda keduanya? Kalau dipandang dari sudut unit analisisnya, studi ekologi ini unit analisisnya siapa? Agregat. Ya, agregat. Kalau proteksional? Video, Bu. Oke. Jadi, kalau di studi observasional itu ada studi ekologi, cross sectional, kemudian case control, dan juga cohort ya. Jadi kita lihat ya, ini ya. Studi ekologi atau studi korelasi nama lainnya, ini datanya agregat, sedangkan case control, cross sectional, dan cohort ini data individu. Ada yang sudah pernah baca belum? Apa beda antara ketiga jenis studi ini? Yang case control, cross sectional, cohort. Waktu pengamatan, Bu. Betul sekali, Mbak. Waktu ya, waktu pengamatannya. Kalau cross-sectional, itu pengamatannya di satu waktu ya. Kalau case control, kemana? Prospektif atau retrospektif? Ada yang pernah baca? Retrospektif. Retrospektif. Betul sekali. Kalau cohort? Prospektif, ya. Sudah baca ya kalian ya? Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, studi kasus kontrol. Jadi, memang ciri khas dari studi kasus kontrol ini arah pengusutannya retrospektif, jadi ke belakang ya. Nah, bagaimana cara melakukan penelitian dengan desain studi kasus kontrol? Ini diawali dengan memilih subjek kasus dan subjek kontrolnya terlebih dahulu. Jadi, kita lihat, kita pilih dulu yang pertama kasusnya dulu. Nanti, setelah kasusnya terpilih, baru kita pilih siapa yang menjadi kontrol untuk kasus ini, ya. Kemudian, biasanya untuk kasus kontrol, ukuran yang akan kita gunakan itu adalah ukuran asosiasi yang akan kita gunakan adalah odds ratio. Nah, ini ya, tadi. Kalau kasus kontrol, arah pengamatannya atau pengusutannya ke belakang atau retrospektif. Nah, kalau kasus kontrol ini, cara kita melakukan penelitiannya, pertama kita tentukan dulu populasi kita. Setelah kita tentukan kasus dan kontrol, baru kita tilik ke belakang. Ya, kita akan telusuri apakah kasus ini mempunyai faktor risiko positif atau faktor risiko negatif. Begitu juga dengan kontrol. Kontrol juga akan kita lihat apakah kontrol ini faktor risikonya positif atau negatif. Kalau kasus kontrol ini cocok untuk penyakit yang jarang atau masalah kesehatan yang jarang. Jadi ini tepat kalau kita mau meneliti masalah kesehatan yang jarang terjadi. Kemudian relatif lebih murah dan cepat kasus kontrol ini ya dibandingkan dengan mungkin kalau cohort itu butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Dan kelebihannya yang lainnya yaitu dapat menegakkan asosiasi ya. Karena tadi ya kasus kontrol ini dia menunjang ke arah dukungan hipotesis kausal. Karena apa? Faktor risiko tadi diduga itu terjadi sebelum terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Nah, kalau cross-sectional yang kemarin kita pelajari, cross-sectional ini kita tidak tahu nih mana yang dahulu terjadi, apakah paparannya ataukah outcome-nya, karena diperiksa dalam satu waktu ya. Dan kelebihan lainnya, jumlah sampel yang kita butuhkan cenderung relatif lebih sedikit gitu ya untuk kasus kontrol ini. Namun memang gitu ya, kasus kontrol juga punya kekurangan gitu ya. Apa kekurangannya?
Ya, yang pertama karena ini tadi sifatnya retrospektif, maka rentan terjadi recall bias, ya. Jadi bias mengingat, ya, karena faktor risikonya terjadi tampal. Jadi kita harus benar-benar bisa menggunakan instrumen yang tepat untuk menggali atau mengingatkan kasus maupun kontrol terhadap faktor risiko yang mereka alami dahulu, ya. Nah, kemudian karena sifatnya retrospektif, kadang kita menggunakan data sekunder. Nah, data sekunder ini kekurangannya seringkali tidak lengkap dan beberapa data yang kita perlukan kadang tidak tersedia, ya. Kemudian ketika terjadi perbedaan dalam kriteria diagnosis, ini juga akan menyebabkan perbedaan diagnosis kasus maupun kontrol. Kemudian ini juga memungkinkan adanya bias seleksi, ya, untuk kasus kontrol tadi, ya, seperti Ibu sebutkan tadi, ya, bisa karena perbedaan dalam memilih kasus dan kontrol tadi. Nah, ini contohnya kasus dan kontrol, ya. Jadi seperti ini, ya, kita memilih dulu populasinya, ya. Populasinya sudah kita tetapkan, ini anak usia kurang dari 15 tahun untuk penelitian kita batasi. Kemudian kita tetapkan siapa yang menjadi kasusnya. Nah, di sini kita pilih adalah anak-anak yang menderita difteri secara klinis, ya. Nah, sedangkan yang menjadi kontrolnya adalah anak yang tidak menderita difteri klinis. Kita akan lihat apakah yang menderita difteri itu punya status imunisasi DPT lengkap atau tidak lengkap. Sebenarnya 3 kategori, ya, di sana, ya, di penelitian tersebut. Imunisasi DPT lengkap, tidak lengkap, sama tidak imunisasi sama sekali, ya. Nah, ini kita ambil 2, gitu, ya. Nanti kalau 3 kategori, salah satunya bisa menjadi referensi. Ini, ya, ini yang sudah kita jadikan 2 kategori. Bagaimana rumus OR? Siapa yang masih ingat? AD per BC, Ibu. Ya, Mas Dalifa, ya. AD per BC. Jadi, kalau dihitung, OR itu sama dengan 11 dikali berapa? 83 dibagi 15 kali 7. Ya, betul, ya. AD per BC. Jadi didapat berapa? Ya, ini nilainya, ya. 8,7. Ada yang masih ingat bagaimana cara menginterpretasikan hasil ini? Izo, nah gimana Izo? Interpretasinya kalau ini. Jadi untuk interpretasinya itu anak yang tidak mendapatkan imunisasi DPT itu berisiko 8,7 kali Bu untuk menderita difteri klinis dibandingkan anak yang tidak mendapatkan imunisasi DPT lengkap. Ya, oke. Ya, kita bisa menginterpretasikan seperti itu. Untuk case control ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Insya Allah. Paham Ibu. Sudah, ya? Tidak ada pertanyaan, ya? Oke. Nah, kita lihat cohort, ya. Nah, kalau cohort ini merupakan penelitian observasional yang sifatnya prospektif, ya. Jadi, di awal penelitian kita tentukan nih, mana yang terpapar, mana yang tidak terpapar. Gitu, ya. Nah, jadi setelah kita bedakan mana yang terpapar dan tidak terpapar, kita amati nih selama beberapa waktu, baru kita lihat hasilnya, bagaimana outcome-nya, ya. Apakah dia menjadi sakit atau tidak, ya. Oke, jadi arah pengusutannya ke depan. Kalau case control ke belakang, ini ke depan. Seperti ini, ya. Jadi nanti kalau kalian mungkin, ya, menulis di metodologi penelitian, itu harus seperti ini untuk yang cohort, ya. Populasi sehat. Jadi di awal penelitian harus semuanya sehat. Kalau untuk cohort. Nah, nanti kita lihat nih, faktor risikonya apa, faktor risiko positifnya seperti apa, atau faktor risiko negatifnya seperti apa. Atau yang terpapar dan tidak terpapar, kata lainnya, ya. Nanti kita amati outcome-nya seperti apa. Oke. Nah, jadi di antara studi observasional yang lain, memang, ya,
Cohort ini merupakan studi observasional analitik yang paling bagus dalam menilai kausalitas ya di antara yang observasional, dan merupakan desain terbaik untuk menentukan insiden dan melihat perjalanan dari suatu penyakit atau efek yang akan kita teliti ya. Nah, dengan cohort, karena kita tadi di awal sudah memastikan bahwa subjek penelitian kita tadi terbebas dari penyakit, maka kita bisa juga meminimalisir bias informasi ya, karena kita amati ke depan ya. Si respondennya nggak perlu atau si subjek penelitiannya nggak perlu mengingat, tapi kita yang akan memantau bagaimana kondisinya ke depan. Nah, dibandingkan dengan studi eksperimental, karena ini nggak ada perlakuan ya, tentu masalah etiknya lebih sedikit ya. Nah, kemudian dengan studi cohort kita bisa melihat incident rate dan juga relative risk-nya atau RR-nya. Nah, ini dapat diukur kalau di cohort. Nah, cohort itu bisa melihat atau mengukur outcome yang lebih banyak. Jadi misalnya nih kita mau lihat efek dari rokok, ya. Mungkin di artikel kita akan ketemu satu gitu ya dependen, tapi dengan studi cohort sebenarnya kita bisa melihat apa saja sih dampak dari merokok. Mungkin nanti luarannya bisa jantung, dia jantung atau tidak, atau mungkin keterkaitannya apakah dia menjadi DM atau tidak, apakah ada penyakit baru atau tidak ke depannya. Nah, ini meskipun ada kelebihan gitu ya, setiap studi ini tentu punya kekurangan. Nah, karena ini kita memantau ke depan, ya, ini sampel yang kita perlukan ini cukup besar. Ya, kita perlu sampel yang cukup besar. Dan kita perlu waktu untuk memfollow up. Karena lama, jadi biaya yang diperlukan juga ya lebih besar, cenderung lebih besar. Dan kekurangannya juga rentan loss of follow up, ya, di drop out. Jadi rentan drop out untuk studi cohort ini. Kemudian, nah, kenapa dapat menimbulkan masalah etika dibandingkan dengan studi case control ataupun studi profesional? Kalau dibandingkan eksperimental, dia cenderung masalah etika lebih rendah. Tapi kalau dibandingkan dengan studi case control maupun studi profesional, dapat menimbulkan masalah etika karena apa? Nah, kita itu sudah tahu nih, misalnya ya, orang merokok itu pasti dia akan rentan untuk terkena penyakit. Tapi kita nggak melakukan intervensi. Nah, itu masalah etiknya di situ. Ya, kita membiarkan orang berada dalam resiko. Kemudian, kalau penyakitnya jarang, ya, nah, studi ini kurang cocok. Ini contohnya ya. Contohnya terkait dengan hubungan antara obesitas dengan diabetes mellitus pada orang-orang di atas usia 40 tahun di Indonesia. Nah, ini studi cohort. Jadi studi cohort itu ada juga tuh yang sifatnya retrospektif, gitu ya. Maksudnya retrospektif ini dia menggunakan data lama, ya, data historis. Jadi kalau dia cohort retrospektif, dia butuh data apa? Data sekunder berarti gitu ya. Karena sudah terjadi faktor resikonya. Tapi arah pengusutannya tetap ke depan, ya. Paham ya? Jadi bedanya dengan case control, meskipun ada namanya cohort retrospektif, ya, itu karena data yang kita gunakan adalah data yang faktor risiko yang lama, tetapi arah pengusutannya ke depan. Jadi, ya seperti ini ya, di artikel ini ingin melihat bagaimana sih pengaruh obesitas terhadap diabetes mellitus. Nah, seperti ini ya. Nah, di 2007 kita bedakan mana yang obesitas, tidak obesitas, kemudian kita pisahkan mana yang DM dan tidak DM. Jadi populasi yang kita pilih ini yang obesitas dan tidak obesitas ini di tahun 2007 harus bebas dari DM terlebih dahulu. Oke. Seperti ini ya nanti. Nah, ini kalau cohort, ukuran asosiasi yang akan kita hasilkan ini adalah ukuran apa? Relative risk gitu ya, atau risk ratio. Masih ingat ya di ukuran asosiasi? Coba Reta. Kalau RR itu rumusnya apa, Reta? A per A plus B dibagi C per C plus D. Oke. Atau insiden kumulatif kelompok beresiko dibagi insiden kumulatif kelompok tidak beresiko gitu ya, Reta ya? Ya, kalau insiden kumulatif kelompok beresiko berarti berapa?
35 dibagi berapa? 345. 345. Betul. 345. Itu yang kumulatif ya. Untuk yang kelompok berisiko. Kalau yang tidak berisiko berarti 49 dibagi 689. Masih ingat ya? Seperti ini ya hasilnya. Jadi nilai RR-nya adalah 3,496. Nanti kalian cek benar nggak nih gitu ya. Nah, artinya apa ini? Izin menjawab, Bu. Oke, boleh Mutia. Untuk implementasinya mungkin individu yang mengalami obesitas mempunyai resiko 3,496 kali untuk mengalami diabetes mellitus dalam 7 tahun. Oke, ya karena pengamatannya 7 tahun tadi ya. Jadi resiko untuk terkena DM pada orang yang obesitas itu 3,496 kali dibandingkan dengan orang yang tidak obesitas ya selama 7 tahun resikonya. Oke. Betul ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan studi cohort? Belum. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini kita lihat gitu ya. Perbedaan aplikasi desain studi observasional dari yang pekan kemarin kita pelajari, studi ekologi, cross-sectional, case control, dan cohort ya. Kita bisa lihat kalau tujuan penelitian kita penyelidikan penyakit yang jarang atau masalah kesehatan yang jarang, maka sebaiknya kita memilih studi ekologi atau case control ya. Kemudian kalau penyelidikan terhadap penyebab yang jarang atau faktor resikonya yang jarang, maka sebaiknya kita melakukan atau memilih studi cohort. Kemudian kalau kita mau menilai banyak dampak dari penyebab, tadi ya, apa tadi? Kalau banyak dampak tadi, penelitian apa? Tuh, udah banyak tanda Cohort, Iya, betul, cohort gitu ya. Jadi, kalau kita mau tahu nih, apa akibat dari suatu faktor resiko, dampaknya apa saja yang mau kita nilai nanti, kita bisa memilih cohort ya. Kemudian, kalau penelitian terhadap banyak paparan dan determinan, ini yang paling baik itu adalah case control ya. Ini bisa dilihat nih, derajat semakin banyak tanda plus itu berarti semakin baik gitu ya untuk tujuan yang mau kita teliti dari suatu penelitian ya, suatu masalah. Nah, kalau yang ini analisisnya individu. Jadi ada cross-sectional tadi ya, case control sama cohort ya. Mungkin itu saja ya materi kita terkait dengan studi desain case control dan cohort. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Boleh. Siapa ini? Ibu, Muti, Bu. Muti ya. Ya, silakan Muti ya. Ketika kita memulai sebuah penelitian itu, Ibu, adakah landasan untuk kita memilih desain studi untuk sebuah penelitian itu, Bu? Oke. Jadi ketika kita mau membuat sebuah penelitian, rencana penelitian, apa sih yang harus kita pertimbangkan gitu ya dalam memilih studi? Oke, yang pertama tentu saja tujuan ya. Tujuan penelitian kita apa? Ya. Kita maunya seperti apa? Apakah hanya sebatas hubungan saja atau mau kausalitasnya yang lebih ingin kita nilai gitu ya, hubungan sebab akibatnya yang mau kita nilai atau yang lainnya gitu ya. Kalau hanya sebatas hubungan sebab akibat, hubungan aja gitu ya, ada tidaknya hubungan antara sesuatu yang kita anggap sebagai faktor risiko dengan angka, maka kita bisa memilih tadi profesional. Tapi kalau kita mau nih membuktikan karena sudah banyak nih penelitian profesional, kita mau membuktikan benar nggak sih faktor A ini menjadi faktor risiko, yang menjadi penyebab atau faktor risiko dari suatu masalah kesehatan. Maka kita bisa lebih lanjut ke cohort. Yang kita lihat apakah faktor risikonya jarang atau tidak, kemudian apakah yang kita anggap sebagai outcome tadi jarang atau tidak. Jadi ya, kalau outcome-nya yang jarang, maka sebaiknya kita pilih case control gitu ya. Kalau faktor risikonya jarang, maka kita pilih Cohort bukan, Bu? cohort ya. Cohort ya. Jadi kalau
faktor risiko yang jarang, maka kita pilih kohort. Tapi kita lihat lagi nih sumber daya kita. Kayak misalnya kalian mau skripsi nih ya, skripsi nanti. Kalian pengen nih menilai benar-benar ada nggak sih kausalitas antara faktor A dengan outcome B misalnya ya. Nah, kemudian memang ternyata ini agak jarang nih faktor ininya, faktor risikonya. Tapi ternyata waktu yang kita butuhkan ini cukup lama, gitu ya. Kalau kita pakai retrospektif kohort biasa yang ke depan aja, gitu, maka mungkin kita lama tamatnya, gitu ya. Nyusun skripsi mau mengamati sampai 7 tahun misalnya, kan lama. Kuliah aja 4 tahun, tambah 7 tahun, 11 tahun jadinya. Nah, maka kita bisa memilih jadinya? Bisa kohort, tapi kohort yang retrospektif. Tapi tadi urutannya tujuan dulu yang kita lihat, kemudian bagaimana keadaan dari jumlah faktor resiko atau prevalensi faktor resiko gitu ya, ataupun bagaimana prevalensi dari outcome-nya tadi. Nah, kemudian baru kita pertimbangkan ke sumber daya yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, ataupun biaya yang kita miliki untuk penelitian tersebut. Mana sih yang paling bagus penelitian ini? Kohort. Nyayu apa? Kohort yang nyayu ya? Coba nyayu. Kenapa kohort? Karena kalau dari yang Ibu jelasin tadi, kalau kohort tuh bisa mendeteksi yang lain juga gitu. Kalau misalnya, ya gitu. Bisa mendeteksi yang lain. Ya, menurut nyayu kohort. Kalau yang lain? Ada nggak pendapat yang berbeda? Mungkin sama Bu, kayak nyayu. Kalau kohort tuh banyak kelebihannya gitu Bu. Kan kohort tuh bisa lebih tentuin insidennya. Terus bisa juga ngukur insiden rate dan relatif risk-nya juga gitu Bu. Oke, menurut Rani sama nyayu kohort gitu ya yang paling bagus. Nah, tapi sebenarnya ya nggak salah jawaban kalian, betul ya. Kalau kita tujuannya ingin melihat kausalitas, maka yang paling bagus adalah kohort. Nah, kita lihat lagi nanti tujuan kita apa. Kalau misalnya nih, ya, kita mau melihat prevalensi dari suatu penyakit, maka yang paling bagus apa? Proporsional. Betul ya. Kalau tujuan kita mau melihat prevalensinya, maka proporsional lebih tepat. Ya. Kemudian kalau tadi penyakitnya sedikit sekali nih, maka yang paling tepat pakai apa jadinya? Case control. Case control, benar sekali. Jadi sudah paham kalian ya? Jadi kalau kalian mau melakukan penelitian, pertimbangkan hal-hal ini. Mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Nanti bisa kalian lihat di sini ya referensi kalau mau lebih jelas lagi terkait dengan materi kita pada hari ini. Bisa dilihat ya. Oke. Kemudian, nah untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Silakan kalian cari masing-masing satu artikel ilmiah dengan menggunakan desain studi cross-seksional, case control, dan cohort. Ibu tutup dulu ya. Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Nggak ada. Oke. Cukup Ibu. Alhamdulillah ya. Ya. Oke, nanti untuk materi silakan dilihat ya, bisa dilihat di e-learning gitu ya, diperdalam lagi materi-materinya, atau referensi tadi bisa kalian baca lagi kalau kalian mau memperdalam lagi terkait dengan materi pada hari ini. Kemudian kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bergabung di forum di e-learning gitu ya, terkait dengan materi kita pada hari ini kalau masih ada yang kurang jelas. Oke. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas atensinya pada hari ini ya. Semoga ilmunya barokah dan bermanfaat. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.